Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Semoga kalian selalu sehat. Sebelum mulai, jangan lupa subscribe, like, komen, serta nyalakan lonceng biar dapat notifikasinya update terbarunya. Bab 1871 Aku ingin satu lengan dia. Pada saat ini, Seanbai terus-menerus mendesah, karena dia telah jatuh ke dalam kebingungan yang mendalam. Jika dia terus bertarung seperti ini, dia tidak akan mendapatkan hasil, dan dia mungkin malah akan kalah dengan sangat buruk. Saat ini, Seanbai sudah mulai mundur. Bagaimanapun juga, dia salah satu dari 4 pelindung perkumpulan naga biru dan kakek dari keluarga Bai. Kalau dipukul oleh Thomas Kin hingga hidung lebam dan wajah bengkak, juga pasti memalukan. Di usianya sekarang, yang paling penting adalah harga dirinya. Sekarang dia telah mencapai ketenaran dan kekuatan. Jika dia tersandung di tangan anak seperti itu, Cila akan menjadi bahan tertawaan seluruh negara Huaxia di masa depan, menyebabkan seniman bela diri yang tak terhitung jumlahnya menertawakannya. Bocah kecil, kekuatanmu begitu kuat, aku sepertinya tidak punya pilihan selain tunduk pada angin hari ini. Wajah Seanbai serius, dan dia mundur dengan satu pukulan, ekspresinya tegas. Ingin mengaku kalah? Sepertinya tidak bisa. Kamu melukai parah guruku, jika aku tidak memberimu pelajaran, bukankah orang lain mengira aku takut padamu? Guruku adalah orang yang paling aku hormati. Hari ini, kita tidak akan berhenti sampai ada yang meninggal. Thomas Kin mencibir. Ngomong-ngomong, ucapan ini kamu yang katakan sendiri, menentukan pemenangnya serta pertarungan hidup dan mati, permusuhan keluarga Bai dan aku tidak terselesaikan. Thomas Kin tidak berencana untuk meladeni Seanbai sama sekali, malahan meluncurkan serangannya lagi, memukul serangkaian jurus yang luar biasa. Dia bertekad melukai parah Seanbai dan mengalahkannya secara sepenuhnya. Luka serius guru tidak boleh diterima dengan sia-sia. Bang, bang, bang. Thomas Kin langsung menyerang tanpa ragu, meskipun dia adalah kakek buyut keluarga Bai, sekalipun itu salah satu dari 4 pelindung perkumpulan naga biru, dia tidak ragu. Tentu saja dia bahkan tidak tahu identitas dan asal-muasal Seanbai. Lanjut bertarung pasti tidak salah. Seanbai dipukul oleh Thomas Kin hingga wajahnya pucat pasi, banyak kepalan tangan menghantam tubuhnya. Saat ini, semua orang terpana melihat adegan ini, karena adegan itu sangat lucu. Kakek tua keluarga Bai benar-benar dipukuli dengan pasif. Dan Thomas Kin menekan lebih keras, dan tidak berbaik hati. Seanbai sengsara, dan dia bahkan ingin menangis saat ini. Seanbai mundur dengan cepat, wajahnya jelek, dan dia dengan cepat menghentikan Thomas Kin. Tidak bisa menang. Aku tidak akan mempersulitmu. Berlutut dan bersujud, aku bisa melepaskanmu pergi. Thomas Kin berkata dengan tenang. Pertempuran hari ini sampai di sini, kita akan bertarung lagi di lain hari. Jika kamu menindas yang lemah, aku juga tidak akan banyak bicara. Tapi menurutku kamu sebagai pahlawan muda tidak mungkin tidak mengerti dihargai, kan? Seanbai mengertakkan gigi. Jika kamu tidak bisa mengalahkan maka mengaku saja. Maka berbicara dengan sok suci, kalian orang keluarga Bai sepertinya terlalu tidak tahu malu. Thomas Kin berkata dengan cuek. Lalu apa yang kamu inginkan? Kamu sudah menang, apakah kamu masih ingin membunuh orang? Ini adalah kota Beijing, di kaki kaisar, apakah kamu berani membunuhku? Seanbai mengomel dengan marali. Kamu berlutut. Seanbai tidak sabar untuk menamparnya sampai mati. Thomas Kin ini tidak mudah diprovokasi, dan dari kondisi kedua belah pihak bertarung sebelumnya, kamu masih berkata seperti itu. Apakah kepala kamu ditendang oleh keledai? Seanbai menggigil ketakutan, dan dengan cepat berlutut. Dia bilang aku tidak berani membunuh orang. Hari ini, khawatirnya aku akan membuka matanya. Orang tua. Menurutmu siapa yang lebih baik kubunuh? Menurutmu siapa yang paling tidak berguna? Thomas Kin tampak tersenyum tetapi Seanbai sangat ketakutan saat ini sehingga dia berkeringat deras.
Hari ini keluarga Bai menerima kekalahan, jadi mari kita hentikan sekarang, teman kecil Thomaskin, bagaimana menurut kamu? Sean Bai menarik napas dalam-dalam. Lalu bagaimana dengan masalah guruku? Aku ingin satu tangan dial, mata Thomaskin dingin. Sean Bai tersentak, orang ini sangat mendominasi. Fantius Bai, lakukanlah. Sean Bai berkata dengan lembut. Pada saat ini, Sean Bai gemetar dan melangkah mundur tanpa sadar. Mata Fantius Bai juga menjadi rumit. Tidak, jangan paman ketiga, jangan. Bab 1872 putuskan lengan. Kakek kedua, tolong lepaskan aku, paman ketiga, tolong. Sean Bai sangat ketakutan sehingga dia terus mundur, tetapi saat ini, tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Fantius Bai juga tidak berdaya, saat ini dia mendekati Sean Bai selangkah demi selangkah. Lakukan. Sean Bai menggeram pelan. Saat ini, pisau Fantius Bai tiba-tiba ditarik dan mendekati Thomaskin. Dalam secepat kilat, pupil Thomaskin menegang. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Fantius Bai ini akan menebas dirinya. Saat ini, Sean Bai dengan cepat menyerangnya juga tanpa tanda-tanda stagnasi. Gabungan antara keduanya sempurna dan hampir tanpa celah. Pada saat ini, Sean Bai juga mendekati Thomaskin. Mereka bertiga mengepung Thomaskin, dan cahaya pedang menyala, wajah Thomaskin sangat suram. Orang tua biasa. Thomaskin mengertakkan gigi dan matanya seperti obor. Hari ini, sepertinya dia tidak akan pernah bisa bersikap baik. Hati-hati, murid. Kalian bajingan hina dan tidak tahu malu. Yansen Ye sangat marah, tapi dia terluka parah dan tidak bisa membantu sama sekali. Mereka bertiga bahkan tidak peduli dengan harga diri mereka, melakukan semua yang mereka bisa untuk menyerang langsung Thomaskin. Sean Bai adalah jenius paling menonjol dari generasi muda keluarga Bai. Bagaimana mungkin Fantius Bai dan Sean Bai bisa kejam kepada junior sendiri? Antara Fantius Bai dan paman keduanya Sean Bai, satu tatapan saja sudah cukup untuk mengungkapkan segalanya. Mengambil kesempatan untuk menembak Thomaskin dan membunuhnya akan membuat seluruh situasi menjadi jelas. Sangat disayangkan bahwa Thomaskin tidak selemah yang mereka kira, dengan bersama-sama, mereka bertiga baru setara dengan kekuatan Thomaskin. Hari ini tahun depan akan menjadi hari peringatan kematianmu, Thomaskin, cepat mati. Sean Bai mencibir, matanya meledak dengan niat membunuh, akhirnya mendapatkan kesempatan ini. Kakek dan cucu bergabung untuk melawan musuh. Pada saat ini, pertarungan besar benar-benar dimulai. Kekhawatiran Yansen Ye tidak pernah berhenti. Pada saat ini, Thomaskin tidak lagi menunjukkan belas kasihan. Ilmu pedang tersembunyi muncul, 7. Bintang jurang naga ada di tangan, dan pedang tanpa batas menyerang ke depan. Tiba-tiba, kekuatan dominan yang melonjak mencekik ketiganya, dan Thomas Matakin berkedip, dengan raungan seperti harimau menuruni gunung yang pasti menelan korban. Mereka bertiga tidak menyangka kekuatan Thomaskin begitu kuat, memegang pedang tak tertandingi di tangannya, dan berlari secara horizontal dan horizontal, tiada orang yang bisa menghindar dari pedangnya. Namun penggabungan dua orang peringkat ke-9 Liga Naga tidak berarti sesederhana kekuatan tempur mereka dari 1 tambah 1 sama dengan 2. Dengan segenap kekuatannya, Thomaskin juga perlu maju dan mundur secara teratur untuk menstabilkan keadaan. 4 orang bertarung, lebih dari 10 gerakan, Thomaskin lebih kuat, tetapi saat ini, tujuannya hanya satu, Sean Bai. Dia harus menebas bajingan ini. Thomaskin berniat membunuh dalam setiap gerakan, menyerang dahi, Sean Bai gemetar ketakutan, dan terus mundur, wajahnya penuh keputusasaan. Tidak. Melihat bahwa Sean Bai hendak ditebas oleh Thomaskin, Sean Bai pun sudah tidak bisa mundur. Saat ini, Fantius Bai dan Sean Bai juga kaget. Orang ini bahkan ingin membunuh Sean Bai terlepas dari iukannya sendiri, wajah semua orang berubah drastis. Kurang ajar.
Fantius Bai dengan cepat menyapanya, tapi Thomas Qin sama sekali tidak mempedulikannya, hanya fokus untuk membunuh Xiaon Bai. Pedang saling terkait, menusuk lengan Thomas Qin dan memercikkan darah, tapi Thomas Qin tidak mundur, memotong dengan satu tebasan, dan memutuskan lengan Xiaon Bai. Ark. Raungan mengerikan keluar dari mulut Xiaon Bai, Thomas Qin terhuyung-huyung dan berbalik, tetapi sudah tidak ada sesuatu di pundak Xiaon Bai. Xiaon. Mata Fantius Bai merah, dia adalah pilar dari generasi muda keluarga Bai. Keluarga Bai telah berinvestasi banyak pada Xiaon Bai, namun saat ini, dia dihancurkan oleh Thomas Qin. Meskipun dia tidak mati, tetapi pedang ini telah membuat kehidupan Xiaon Bai benar-benar gelap.